Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Ethereum atau ETH. Kira-kira bagaimana potensi untuk Ethereum sendiri, teman-teman ya. Kita akan lihat dari berbagai macam berita yang akan saya share di video kali ini. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya teman-teman bisa leave a like juga dan share videonya, dan pastikan kalian udah subscribe channel ini, teman-teman. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, coba kita lihat situasi untuk Ethereum sendiri, teman-teman ya. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa minggu kali ya. Nah, di sini saya udah sempat bahas sebenarnya mengenai Ethereum, nasib Ethereum di 2025. Saat itu mungkin Ethereum belum mengalami kenaikan cukup signifikan seperti saat ini ya. Jadi di sini story-nya lebih lengkap sebenarnya. Saya akan hanya lebih ke update untuk di video ini, teman-teman, dan kira-kira sentimen selanjutnya bagaimana, mungkin di short term price action dan lebih fokus di price target juga ya untuk di video ini ya. Jadi kita langsung bahas saja, teman-teman. Ethereum cukup strong sekali, teman-teman, dalam 7 hari terakhir mengalami kenaikan 12,7% di saat Bitcoin-nya malah bisa dikatakan melemah gitu ya dalam 1 minggu terakhir. Jadi kita dulu lihat nih, ada money flow yang seperti saya sudah jelaskan dalam beberapa video terakhir juga mengenai bahwa money flow saat ini tuh masuknya ke dalam altcoins, bukan ke Bitcoin. Udah benar-benar ada perbedaan gitu ya. Dan ini terbukti, teman-teman. Kalau kita lihat Ethereum ETF flow ya, beberapa hari terakhir Ethereum ETF flow ini masih positif. Bahkan tanggal 22 Juli mereka masih mendapatkan inflow yang cukup signifikan, 533 juta dolar. Dan ini sesuatu yang sangat signifikan sebenarnya. Kenapa? Karena dulu Ethereum ETF flow, kalian bisa bayangkan satu hari itu bisa minus volumenya, bisa nggak ada transaksi sama sekali. Tiba-tiba saat ini hampir setiap hari ada transaksi gitu ya. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwa institusi udah jauh lebih positif ya terhadap Ethereum. Bahkan kalau kita lihat Bitcoin ETF-nya, kalian tadi perhatikan ya, Ethereum ETF flow itu positif. Bitcoin dalam 2 hari terakhir mengalami outflow atau penurunan gitu ya. Ada yang keluar dari Bitcoin ETF, mungkin orang-orang take profit ataupun yang lainnya. Berbeda dengan Ethereum yang masih mengalami inflow. Dan ini terbukti gitu ya, bahwa ETH tickernya, ini ticker untuk iShares atau BlackRock Ethereum Trust ETF untuk yang spot ETF, mereka sudah mengakumulasi lebih dari 8,8 miliar dolar, teman-teman ya. Ini menunjukkan bahwa ya BlackRock sendiri mereka membeli Ethereum ya gitu, dan beberapa institusi lainnya. Bagaimana mengenai fundamental dari Ethereum? Saya mungkin nggak akan terlalu mendalam karena sebenarnya saya udah bahas yang tadi, yang di video tadi ya. Mungkin saya akan taruh di link di deskripsi aja untuk teman-teman yang tertarik untuk nonton lebih dalam lagi. Tapi sebenarnya fundamentals Ethereum mungkin kita nggak usah bahas lebih dalam. Kenapa? Karena kita udah tahu gitu ya. Kita udah tahu bahwa Ethereum itu secara total value lock dia paling besar gitu ya. Dan saat ini situasinya stablecoin di Ethereum itu lagi tinggi-tingginya, lagi di all time high. Ya, ini bahkan before Genius Act. Genius Act itu undang-undang yang baru diresmikan minggu lalu. Itu saya sudah bahas juga di video, ya. Lalu real world asset atau RWA, tokenization, itu mendapatkan momentum dari Ondo dan beberapa protokol lainnya, Maple, Finance dan lain-lainnya. Yang ketiga, major players seperti Robinhood baru aja launching layer 2-nya mereka, semi layer 2 gitu ya, karena mereka menggunakan teknologi Arbitrum juga. Ya, tapi kan di atas Ethereum. Ini menunjukkan the next thing itu masuknya di Ethereum, fokusnya di Ethereum. Banyak corporate juga membuat aplikasi dan lain-lainnya di atas jaringan Ethereum. Seperti itu. Nah, kita kalau lihat secara on-chain ya, teman-teman. Whales ya, ini whales are buying Ethereum ya. Ini dari beberapa address, teman-teman. Kita bisa lihat Juli pada saat harganya naik, memang ini disupport oleh para whales aktif kembali gitu ya.
Nextnya juga, ini salah satu yang sering saya update di dalam komunitas ya. Jadi pastikan kalian udah join komunitas Michael Wyan sendiri, link ada di deskripsi teman-teman, khususnya di Telegram. Saya update kalau misalnya si Sharplink atau SBET ini beli Ethereum, dan dia baru mulai mungkin di bulan Juni teman-teman. Ini awal mulanya sebenarnya. Awal mulanya Sharplink beli Ethereum di saat harganya masih rendah di sini, pada saat dia konsolidasi. Kenapa dia beli? Tapi setelah dia beli, nggak lama kemudian harga Ethereum malah mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan kita bisa lihat total holdingsnya dia berdasarkan tanggal 22 Juli itu udah mencapai 360.000 Ethereum gitu ya. Dan secara US dollar termsnya itu di 1,3 miliar dolar. Ini sesuatu yang besar teman-teman gitu ya. Dan potensi menurut saya Ethereum ini cukup besar kalau nanti kita lihat secara teknikalnya juga. Secara on-chain, misalnya, Ethereum supply di dalam exchange atau di CEX itu juga lagi rendah-rendahnya. Ini seperti di bulan Mei, Juni, Juli, itu lagi rendah-rendahnya. Ya, artinya apa? Orang-orang yang mau ngejual Ethereum untuk di CEX gitu ya, ini khususnya lagi, di Binance dan di beberapa exchange lagi, itu lagi rendah. Jadi selling pressure-nya mungkin masih cukup rendah, teman-teman. Dan buying pressure tinggi. Makanya harga Ethereum cukup di support, cukup naiknya signifikan gitu ya. Nanti kita akan coba bahas di video ini secara teknikalnya ya. Itu beberapa hal ya, tapi bukan berarti dia akan mengalami kenaikan terus gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman ya. Tapi saya mau remind juga bahwa saat ini karena altcoins-nya naik, Ethereum naik semua, kita lagi di all time high open interest. Banyak orang yang lagi buka posisi teman-teman. Artinya apa? Artinya bisa aja ada kemungkinan untuk kita ada sedikit flash atau lagi ada penurunan di dalam kenaikan ini. Jadi harus berhati-hati, khususnya kalau teman-teman yang main futures. Kalau saya lihat Ethereum, mungkin teman-teman beli saat ini pun, ya seharusnya di akhir tahun pun kalau menurut saya masih bisa di atas harganya istilahnya. Di atas harga beli sekarang. Lalu kita approaching the big resistance besarnya itu kisaran 4.100 dolar teman-teman. Dan ini order book di Ethereum di jaringan bukan di jaringan tapi di CEX Bitfinex. Kalau di Binance dan di Coinbase itu nggak terlalu banyak sell wall teman-teman. Tapi kalau kita lihat di Bitfinex itu cukup banyak orang-orang yang mau ngejual Ethereum-nya di kisaran area berapa? 4.100 sampai 4.290 gitu. Jadi mungkin akan ada sedikit slowdown untuk Ethereum sendiri teman-teman ya. Tapi kita akan lihat aja nanti secara teknikalnya pada saat harganya memang sudah menyentuh, karena saat ini pun lagi sedikit ada penurunan ya. Nah, tapi sebelum kita bahas ke dalam teknikalnya teman-teman, kalau misalnya kalian yang belum pernah dengar exchange Binance atau centralized exchange Binance untuk jual beli kripto teman-teman, kalian bisa gunakan Binance juga ya. Binance saat ini bahkan sudah ada 281 bukan ribu tapi 281 juta orang yang sudah percaya dengan Binance, sudah download Binance juga. Ya, ini cocok sekali. Saya pribadi juga menggunakan Binance untuk investasi, untuk trading, teman-teman. Mau futures, mau spot, semua lengkap sekali di Binance. Ada banyak fitur, teman-teman, dari staking, dari new listingnya dia cukup banyak juga. Dan ada juga BNB holder airdrop. Kalau misalnya teman-teman yang hold BNB, tokennya Binance sendiri, bahkan BNB aja baru all time high, teman-teman. Kita bisa mendapatkan airdrop dari token-token baru gitu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian belum ada Binance, kalian bisa langsung aja download Binance. Saya taruh aja link di deskripsi ya teman-teman. Dan sekarang kita masuk ke dalam teknikalnya Ethereum. Ini yang menarik sebenarnya. Kita kalau lihat Ethereum di time frame weekly ya, biar cukup jelas teman-teman. Mungkin bisa kita argue, oh dia seperti membentuk pattern bisa dikatakan broadening wedge gitu ya. Jadi kayak makin lama makin besar gitu ya. Jadi potensi mungkin dia bisa breakout, testing ke atas gitu. Ini ideal skenario-nya sebenarnya untuk Ethereum. Ya. Sama seperti pattern di sini ya. Ini mungkin lebih tepatnya broadening bottoms gitu ya. Makin lama makin besar gitu ya. Baru tiba-tiba naik. Itu yang harus diperhatikan. Tapi memang kalau misalnya kita lihat hal seperti ini untuk Ethereum gitu ya. Kalau kita ngelihat range ini broadening bottom sendiri teman-teman, biasanya orang mungkin kasih target dari bottomnya sini ke atas gitu ya, terus ditarik aja misalnya kayak gini, itu bisa ke area kisaran 1.400 ya. Apakah Ethereum bisa ke $10.000? Bukan 1.000 ya, tapi $10.000
$10.400. Itu lumayan sih teman-teman, itu naiknya signifikan sekali 182%. Menurut saya ini lebih karena bull case-nya ya, 10.300-an ini mungkin area yang tingginya gitu ya untuk Ethereum. 10.000 lah, 10.000 itu akan menjadi resistance kayak Bitcoin ke 100.000 kan orang-orang bahas wah Bitcoin ke 100.000 dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya Ethereum ke 10.000, hal itu bakal terjadi. Tuh. Ini bull case-nya teman-teman untuk Ethereum ke 10.000. Ya. Kondisi saat ini kalau kita lihat secara short term, let's say kita lihat di 3 hari. Sebenarnya kita lihat posisi Ethereum saat ini. Ethereum ini masih cukup susah untuk break area $4.000. Ini udah tes sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, belum 4 kali ya, hampir 4 kali. Apakah yang 4 kali ini akan menarik dan akan berbeda istilahnya dia bisa breakout, teman-teman? Itu yang ditunggu-tunggu, teman-teman, untuk saya pribadi. Jadi target untuk Ethereum secara short term saat ini mungkin di kisaran $4.000. Cuma saya bisa katakan ya $4.000 ini udah akan menjadi high resistance untuk semua orang. Jadi ya expect akan ada selling pressure. Bahkan kita bisa lihat dari sini akan ada selling pressure. Mungkin kalau misalnya tembus 4.000 pun belum tentu bisa benar-benar breakout. Mungkin hanya wick doang nih, nge-wick terus mungkin ke bawah dulu, let's say baru naik lagi. Itu pun bisa terjadi teman-teman. Situasi misalnya seperti ini untuk Ethereum ya. Kalau misalnya kita lihat mungkin yang lebih sedikit konservatif, ini kan bull case di 10.000 ya untuk Ethereum. Kita bisa ambil Fibonacci ya, kita ambil dari swing high-nya dia ke swing low, let's say kayak gini. Ya, ini mungkin menurut saya ini masih lebih achievable lah untuk Ethereum personally ya. Itu kisaran berapa? Kisaran area $7.500 ya. $7.500 menurut saya ini nggak terlalu tinggi sih gitu ya. Masih lebih bisa achievable. Ini kan biasanya menjadi area taking profit level untuk beberapa orang. Saya pribadi juga menggunakan Fibonacci level ini. 1,618 menjadi key level, teman-teman. Jadi 7.500. Posisi dari kisaran area sekarang ya 100% lah, more or less 105, 106. Masih cukup menarik gitu ya untuk Ethereum. Ini kalau kita beli di area ini. Kalau kita beli lagi di area bawah mungkin akan lebih menarik juga secara risk and reward ratio, RR-nya gitu ya, risk and reward-nya. Kalau kita lihat secara 3 hari juga, sebenarnya ini ada all time high-nya nih. Ini saya baru label di kisaran 4.800 ya. Seharusnya benar ya ini all time high-nya ya. Nah, ini benar, ini all time high-nya di tahun 2021. Jadi Ethereum sendiri belum menembus 5.000, teman-teman. Jadi sebenarnya kita udah ada 2 level. Bull case, base case gitu ya. Ini tengah mungkin bear case-nya Ethereum seperti ini. Menurut saya 6.000 harusnya 5.900 atau 6.000 pun masih bisa dicapai untuk Ethereum. Ini worst case-nya lah istilahnya ya untuk situasi saat ini. Kok saya bisa positif? Artinya kalau kayak gini saya berkata bahwa Ethereum akan membuat all time high baru di tahun ini atau mungkin di bull cycle ini. Kalau di situ untuk statement itu mungkin saya masih cukup optimis, teman-teman. Ya, saya masih cukup yakin bahwa hal itu akan terjadi. Makanya ini menjadi 3 target area untuk Ethereum. Belinya di berapa? Nah, kalau beli di berapa yang akan menjadi key level sebenarnya di area bawah, teman-teman, kisaran 3.200 dolaran. Ini momentumnya akan sedikit slow down. Jadi kita lihat apakah saat ini akan ada sedikit push up untuk Ethereum, mulai sedikit ada kenaikan lagi istilahnya untuk final push, atau kita malah pullback ya. Kalau pullback ini akan menjadi opportunity untuk beli ya kisaran 3.200-an. Tapi anyway, ini harus diperhatikan untuk Ethereum secara short term ya. Nah, tapi kenapa saya bisa bilang mungkin Ethereum bisa make an all time high di situasi seperti ini? Saya perhatikan ini, teman-teman. It dominance ya. Ini saya udah bahas juga di video terakhir gitu ya, di video mana ya? Video ini altcoin selanjut naik, di mana altcoin dominance kalau misalnya kita lihat di weekly chart gitu ya. Ini hitting the blue box. Jadi benar-benar bottoming 2019 tiba-tiba 2025 hit area ini. Dan posisi di saat ini ketika banyak orang yang nggak percaya mengenai Ethereum dan benar-benar itu mark the bottom. Saat ini dia lagi testing, mungkin masih ada potential upside di sini. Target saya kalau misalnya dia Ethereum hit $4.000, harusnya dia udah di dalam yellow box ini
ya untuk ETH dominance. Jadi ini sesuatu yang menarik ya, bisa abis hit $4.000 bisa akan sedikit ada pullback dulu, kita nggak tahu, baru mulai naik lagi gitu ya. Nah itu untuk ETH dominance, dan saya percaya bahwa ini kemungkinan bottom ya. Jadi harusnya kita nggak akan turun, lebih bisa turun gitu ya, tapi turunnya itu harusnya nggak terlalu bleeding gitu. Nextnya itu saya juga lihat dari ETH Bitcoin dominance. ETH Bitcoin masih ada potensial sedikit upside teman-teman, dan ini juga terlihat menemukan finding the support hampir sama seperti ETH dominance-nya di area 2019 ketika orang-orang fear banget dan mulai naik lagi. Nah, kalau misalnya ETH Bitcoin dominance bisa aja masih turun karena technically tren ini pun masih di dalam downtrend ya gitu ya. Jadi saya belum bisa katakan oh ini kita lagi di uptrend, enggak. Tapi secara short term kita memang ada penguatan. Namun menurut saya harusnya Ethereum itu tidak akan membentuk lower low lagi gitu. Kembali lagi, nggak mungkin membentuk lower low lagi. Ya bisa jadi gitu ya, kalau misalnya turun pun saya naik sini, turun ke area ini gitu ya, baru coba breakout lagi. Potensi mungkin bisa seperti ini gitu. Ini satu hal yang saya perhatikan sebenarnya, apakah akan play out atau enggak. Dan situasi ketika mungkin sedikit turun, ini akan menjadi buying opportunity. Pada saat naik di sini, baru di sini Ethereum akan push. Bisa aja pushnya cukup tinggi, bahkan bisa sampai ke area ini. Artinya apa? Artinya mungkin di sini Bitcoin nggak akan terlalu running, tapi Ethereum masih run terus, teman-teman, masih akan naik terus, dan ya berpotensi untuk mungkin testing area kisaran bear, maksudnya ya bear case kita di kisaran $6.000 atau bahkan mungkin testing area kisaran $7.500 ya. Hal ini yang bisa kita jabarkan gitu ya untuk Ethereum. Jadi mungkin kira-kira ini aja teman-teman ya. Semoga cukup jelas penjelasan saya juga dan situasi market saat ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya juga, likes videonya teman-teman, dan ya komen. Nanti saya akan coba baca dan balas juga. Dan ya kita akan ketemu lagi di next video. Bye bye.